Jam demi jam pun berlalu dan esok hari pun tiba. Sekira pukul 7 pagi, tersiar kabar samar tentang istri Juragan Wiryo yang dibawa oleh mobil ambulan ba'da subuh tadi. Warta itu pertama kali didapat oleh Pak Tunggul yang segera disampaikan kepada Lurah Prawiro saat itu juga. Katanya Mbak Nani, istrinya Juragan Wiryo, muntah darah Pak, tadi pagi, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, kata Pak Tunggul, kadus Mekar Kulon sekaligus tetangga dari Juragan Wiryo itu. Pak Lurah yang semula tampak menguap karena masih mengantuk itu pun langsung terbelalak mendengar warta dari Pak Tunggul itu. Opo yo? Jawabnya yang seketika langsung teringat dengan apa yang sudah Mbak Untung katakan semalam. Ayo, masuk dulu Kang, kata Pak Lurah. Setelah itu sambil tolah-toleh dan mengajak Pak Tunggul untuk membicarakan itu di dalam saja. Memangnya ada apa sih Pak Lurah? Ucap Pak Tunggul yang merasa aneh dengan gelagat itu. Namun bukannya langsung menjelaskan, Pak Lurah malah terus bertanya tentang keadaan istri Juragan Wiryo itu, yang mana Pak Tunggul sendiri juga tak mempunyai banyak informasi lagi selain yang sudah ia katakan tadi. Sampai akhirnya berita selanjutnya pun menyusul lewat kedatangan Kadus Mekar Tengah, yaitu Pak Mansur. Ia tiba dengan wajahnya yang gugup dan langsung berkata, "Kismo ngendat, Kismo gantung diri," kata Pak Mansur dengan terbata. Tanggap Pak Lurah dan Pak Tunggul seketika. "Itu di kebun selatan, sekarang sudah rame. Kismo gantung diri di pohon waru, masih menunggu polisi datang," kata Kadus Mansur lagi. Atas nama kemanusiaan saat itu juga Pak Lurah, Pak Tunggul, dan Pak Mansur pun langsung pergi ke tempat kejadian. Di sana tampak sudah ramai orang yang tengah menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Pak Lurah segera menerobos maju dan mendekat, mentegakkan dirinya untuk mengamati tubuh Kismo lebih dekat. Kata-kata Mbak Untung semalam melintas kuat di pikirannya. Sepertinya inilah peringatan yang Mbah Untung katakan, batin Pak Lurah yang pandangannya mendadak berhenti di wajah Kismo, yang mana tampak gumpalan tanah sebesar bola kasti yang menyumpal mulut jasad itu, membuat penghalang lidah yang seharusnya menjulur. Batin Pak Lurah semakin menguat bahwa ini adalah keniscayaan yang dikatakan Mbah Untung semalam tentang akan terjadinya sesuatu yang menimpa di kubu lawannya. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, rombongan aparat pun datang mengevakuasi tubuh preman suruhan Juragan Wiryo itu dan langsung memasang garis polisi di sekitarnya. Kejadian itu tentu menggemparkan seluruh desa, terutama di Mekar Tengah sebagai dusun di mana Kismo itu tinggal. Tak ada yang tahu pasti tentang penyebab kenapa Kismo sampai mengakhiri hidupnya, kecuali Pak Lurah, Mbah Suyuti, dan Mbah Untung yang kuat dengan teorinya sendiri bahwa ini adalah buah dari serangan teluh yang kembali. Kang Kismo adalah tokoh penting di kubu Juragan Wiryo. Bisa dibilang ia adalah orang di lingkaran nomor 1 dan juga menjadi pengganti almarhum Kang Bajul sebagai juru warta di sana. Namun siapa kira itu akan terjadi. Hingga singkatnya malam pun menjelang. Kubu Lurah Prawiro tentu tidak mau ambil pusing akan kejadian itu dan mencoba bersikap dengan sewajarnya saja. Orang-orang di kubu Lurah Prawiro Atmojo tak ada yang tahu kalau itu adalah sebab musabab dari perteluhan ini, kecuali Pak Lurah, Mas Angga, dan Mbah Suyuti yang memang diperintahkan oleh Mbah Untung untuk merahasiakannya sementara. Malam ini adalah malam coblosan, di mana tepatnya hari besok pemungutan suara pemilih kepala desa Mekarsari ini akan dilaksanakan. Selepas Isya, orang-orang dari kubu petahana sudah tiba di balai desa, menata kursi singgasana yang besok akan diduduki oleh Pak Lurah Prawiro Atmojo sebagai calon. Mereka yang di balai desa adalah Pak Karim, Pak Warsa, Mbah Gotro, Mbah Suyuti, Mbah Untung tentunya, dan beberapa warga pendukung lainnya. Sementara untuk para kadus, mereka tengah berada di rumah Pak Lurah karena memang sengaja tidak diperbolehkan Mbah Untung untuk ikut. Di samping kursi singgasana yang mereka bawa, tampak juga satu kursi megah yang terlebih dahulu ada, yang mana tentunya itu adalah kepunyaan Juragan Wiryo. Kalau kita jahat,
Bisa saja loh mempermainkan melalui kursi itu, celetuk Mbah Untung yang melihat kursi milik Juragan Wiryo sama sekali tak ada yang menunggui. Permainan saja toh Kang, biar sekali-kali merasakan. Hehehe. Tanggap Mbah Gotro yang langsung disela oleh Pak Karim. Palingan sebentar lagi mereka pada kesini. Kalau untuk sekarang mungkin sedang di rumahnya Kesmo, sela Pak Karim. Menit demi menit pun berlalu, dan orang-orang dari kubu Lurah Prawiro itu pun mulai mencari kesibukan masing-masing untuk membunuh waktu. Ada yang main kartu, ada juga yang hanya mengobrol ringan saja. Sementara Mbak Suyuti yang sudah tahu apa tujuan mereka kesini dan apa yang akan Mbah Untung lakukan terhadap kursi Pak Lurah itu pun mulai bertanya. Terus, kapan itu akan dilaksanakan Mas? Ucap Mbak Suyuti yang bertanya, kapan ritual terhadap kursi itu akan dilakukan? Nanti Mas, nunggu orang-orang dari sana, dari kubu Juragan Wiryo itu sampai sini, jawab Mbah Untung yang setelah itu menjelaskan bahwa itu sepertinya akan terasa lebih adil. Nanti kalau jenengan berhadapan dan bertemu di sini dengan Dukun Cokro, bagaimana Mas? Ucap Mbah Suyuti lagi yang seketika membuat Mbah Untung mengkerutkan alisnya dan berkata, ya itulah yang sebenarnya saya takutkan Mas, kata Mbah Untung yang setelah itu mengajak Mbah Suyuti menjauh dari keramaian dan dengan lirih ia pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia takutkan. Sebenarnya bukanlah Dukun Cokro yang Mbah Untung takutkan. Justru ia lebih takut pada dirinya sendiri. Mbah Untung mengaku pada Mbah Suyuti bahwa ada kegelapan yang selama ini ia tahan dan kunci rapat dalam dirinya, yang mana jika itu sampai keluar, pasti akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Wonten pepeteng, ada suatu kegelapan yang saya kerangkeng rapat di dalam diri saya, ujar Mbah Untung yang kurang lebih menjelaskan bahwa ada di sisi lain dalam dirinya yang sebenarnya tidak ingin ia keluarkan. Mbah Suyuti terlihat mengangguk dan bergumam. Yang ia tangkap dari penjelasan itu adalah Mbah Untung yang takut jika kegelapan itu keluar saat nanti ia bertemu dengan Dukun Cokro. Kira-kira panjenengan masih bisa menahan itu? Tanya Mbah Suyuti lirih, yang mana belum sempat Mbah Untung menanggapi itu. Rombongan orang dari kubu Juragan Wiryo pun datang. Semua mata tersentak menoleh melihat orang-orang Juragan Wiryo yang datang dengan jumlah yang mengintimidasi. Jumlahnya cukup banyak, sekitar 50-60 orang. Sementara kubu Lurah Prawiro hanya 20-an orang saja. Mbah Untung yang mulai gemetar segera menatap dan mengamati mereka satu persatu, yang beruntungnya tak ada Dukun Cokro di antara orang-orang itu. Mata para pendukung Juragan Wiryo yang didominasi oleh pemuda dan remaja itu tampak menatap mereka sinis, tanpa sapa, melenggang begitu saja melewati 20-an orang dari kubu Lurah Prawiro itu. Nggih, kata Pak Karim di hadapan orang-orang itu sambil bertolak pinggang sebagai ungkapan satir kepada para remaja yang pecicilan dan tak menyapa saat melewati mereka. Mbah Untung pun mulai mendekati kursi itu, menyentuh sandaran tangannya seraya membatin mantra. Yang mana tak lama setelah itu muncullah satu pemuda yang ternyata tadi luput dari penglihatannya. Antara terkejut dan tidak terkejut, Mbah Untung ternyata mengenali wajah pemuda itu. Dia adalah Bondan, cucu dari Dukun Cokro, yang sepertinya malam ini mewakili kakeknya untuk menjaga kursi itu. Mbah Untung hanya tersenyum tipis menatap Bondan, dan setelahnya disambut juga oleh cucu Dukun Cokro itu, namun dengan senyuman yang canggung dan meragu sambil berkata, "Kulo namung dikengken Eyang Kakung, Mbah," bisik Bondan lirih. "Saya hanya disuruh sama Eyang Kakung, Mbah," kepada Mbah Untung dengan tubuh yang terlihat menguncup takut. "Ora popole, teruskan saja. Apakah kakekmu sudah tahu?" Tangga Mbah Untung yang langsung menjurus pada pertanyaan itu. Mendengar itu, Bondan pun tampak semakin canggung dan sambil meletakkan sesuatu yang dibungkus dengan daun pisang di bawah kursi. Bondan pun menjawab pertanyaan Mbah Untung itu dengan singkat seraya menganggukkan kepalanya. "Inggih," tanggap Bondan yang setelah itu langsung pergi menjauh dan kembali berkerumun dengan orang-orang dari Juragan Wiryo.
Dan orang-orang dari dua kubu yang saling berlawanan itu pun kini disatukan oleh atap terpal yang berdiri di halaman balai desa, membentuk dua kerumunan dengan posisi yang saling berseberangan. "Bedebah, bau apa ini?" kata salah seorang dalam kerumunan itu, yang juga langsung diamini oleh yang lain. "Batang kalau ini baunya," ucap salah seorang lagi bersamaan dengan mereka yang langsung terurai mundur. "Kenapa sih itu?" kata Pak Karim sambil berdiri, yang merasa permainan kartunya terganggu oleh hal itu. "Sudah, biarkan saja," ucap Mbak Untung yang kebetulan tengah berzikir tepat di belakang Pak Karim duduk. Dan setelah itu ia pun kembali berkata, "Yang tadi pagi gantung diri, sekarang sedang menjenguk tempat ini," kata Mbak Untung dengan santai, yang sontak membuat Pak Karim langsung terduduk kembali. 20-an orang dari kubu Lurah Prawiro seketika tersentak mendengar itu. Semua pun tampak sedikit panik dan saling merapat. "Hah, yang benar saja, Mbah," tanggap semua orang yang langsung menguncup takut. "Stelo malih, sebentar lagi pasti terlihat. Tapi tenang saja," kata Mbah Untung lagi. Sementara orang-orang dari kubu Juragan Wiryo yang berada di seberangnya tampak sibuk mencari sumber bau bangkai itu. Mereka riuh memeriksa di kolong-kolong kursi tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya titik dari bau itu berada tidak jauh dari mereka. Hingga tak lama kemudian, Mbah Untung pun berkata kepada orang yang tengah bersamanya itu. Beliau sedikit merunduk dan setelah itu mengucap lirih, "Itu kalau mau lihat sedang duduk di pojokan," bisik Mbah Untung yang entah mengapa justru spontan membuat mereka semua berbalik dan menoleh ke arah itu. Dan aduh, kata Pak Karim pertama kali dengan membisik lirih seraya berbalik perlahan, diikuti oleh yang lain dengan ekspresi ketakutannya masing-masing. Setelah baru beberapa detik saja mereka menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Mbah Untung itu. Benar ternyata apa yang dikatakan Mbah Untung akan hal itu. Sosok berwujud pocong tengah duduk di ujung seberang mereka, di dekat para pendukung Juragan Wiryo yang masih riuh. Seperti ujar Mbah Untung, sosok itu adalah orang yang tadi pagi mati gantung diri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Kesmo, salah satu preman dan tokoh penting di pihak Juragan Wiryo. Namun tak seperti Mbah Untung dan kawan-kawan, orang-orang dari kubu Juragan Wiryo seperti tak menyadari keberadaan pocong itu. Mereka ramai sibuk mencari bau bangkai yang sepertinya semakin menyengat, sampai akhirnya setelah bertahan cukup lama, bau itu pun hilang begitu saja bersama dengan sosoknya. Di sisi lain, dan tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gegap gempita. Dari jam 7 pagi, mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Prawiro Atmojo sang petahana tampak elegan dengan setelannya berupa topi blangkon, beskap, dan kain jarik. Bak bangsawan Jawa, ia diantar oleh Mbah Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu, Juragan Wiryo, sang penantang justru terlihat kusut. Ia yang hanya mengenakan baju koko itu tampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak, kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kesmo dan istrinya yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun, semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sesampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana berjejer dengan Lurah Prawiro Atmojo yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbah Untung bertemu, yang tanpa terduga justru Pak Cokro lah yang terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut, walau tampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya. Tapi meski begitu, Mbah Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah, sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada. Beliau tersenyum dan mengangguk, walau itu sebenarnya untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbah Untung di balik senyumnya itu, yang mana tak lama setelah itu, kecanggungan itu pun terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu, di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut
Berkali-kali ia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya. Kantong matanya hitam, seperti orang yang semalaman tak boleh tidur. Hingga tak lama setelah itu, Pak Rukun pun menghampirinya dengan langkah malas karena mabuk. Preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo sembari berkata membisik, "Ini ngelinting dulu bos, mau ngopi, opo ciu cangkol biar agak terang." Bisik preman Rukun sambil terkekeh, yang mana kata-katanya sebenarnya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbah Untung. Tak ada yang terkejut dengan celoteh itu, karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk, ya bukan dia. Begitu mungkin istilah dari orang-orang kepada satu-satunya penjual tuak dan ciu cangkol di Kelurahan Mekarsari ini, Pak Rukun. Tidak, kopi saja Kang, tanggap Juragan Wiryo sembari menyambut wadah tembakau dari preman yang umurnya sudah hampir 5,5 dasawarsa itu. "Pak Panitia, bosku jaluk kopi kilo. Bos saya minta kopi yang nas gitel, yo, panas, manis, dan kuentel," ucap Pak Rukun dengan keras yang tak ayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu. Jam pun berlalu, hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai, dan tentu berlanjut dengan penghitungan. Kata-kata padi dan jagung pun terdengar saling bersautan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun Kelurahan Mekarsari ini. Pak Prawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di 2 kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tak sekalipun matanya menutup. Ia tampak resah dengan terus menghisap tembakonya. Beda halnya dengan Pak Prawiro Atmojo yang tampaknya malah tenang dan biasa saja. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian, penghitungan suara di setiap dusun pun selesai. Dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar ba'da duhur, pukul 13, tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa, membawa 5 buah kotak suara, beserta kertas laporan hasil dari perhitungan sementara. Laporan penghitungan itu pun mulai dibacakan satu persatu, dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Prawiro Atmojo lebih unggul, meski Juragan Wiryo menang telak 98% di dusun Mekar Kulon. Tapi di dusun-dusun yang lain, pemilihnya tak lebih dari 20-25%. Di dusun Mekarlor, Pak Prawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekarwetan yang justru mendapatkan sekitar 75% suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Prawiro Atmojo menghela nafas lega. Sepertinya benar yang dikatakan Mbah Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangannya, sesuai dengan perintah Mbah Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya memerah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa-hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu, ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-teriak tentang adanya kecurangan. Di halaman balai desa itu, kini rata-rata hampir 80%-nya diisi oleh para pendukung Juragan Wiryo, sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang di kubu sang pemenang, yaitu Pak Prawiro Atmojo. Keadaan itu sepertinya dijadikan legitimasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurigaan mereka. Sampai akhirnya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Prawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung, lemparan itu meleset dan tak mengenainya. Namun tanpa diduga, beberapa saat setelah itu, ada satu pukulan yang mengarah dari samping, menyasar di kepala Pak Prawiro. Beruntung untuk sekali lagi, refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka dilayangkan oleh Juragan Wiryo itu sendiri. Mas Angga yang semula sempat ciut
oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo pun seketika gelap mata. Ia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo dan langsung menghujaninya dengan pukulan. Keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa itu, membanting kursi, membalikan meja-meja, memecahkan kaca, serta mengejar dan menangkap panitia, dan tak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Prawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbah Gotro dan Pak Warsa. Ia segera dibawa pergi dari balai desa itu. Semua terjadi begitu cepat. Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo, hingga menantu Pak Lurah itu pun tak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Wes, sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah. Yang mana bersamaan dengan itu tanpa ia sadari, Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya ke kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu. Yang jelas sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. Mati! Sentak Dukun Cokro, seraya menghunuskan kerisnya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang akhirnya menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro tampak tersentak, memundurkan langkahnya. Dia menyadari bahwa keris yang ia hujamkan itu tak bisa melukai Mbah Untung. Ayo, ijen-ijenan karo aku, duel sama saya. Kalau saya kalah, saya akan meminum air kencingmu, tantang Mbah Untung. Micek sampean kang karo aku, licik. Pura-pura buta sampean dengan saya, hah? Tanggap Dukun Cokro dengan suaranya yang gemetar, yang langsung dijawab oleh Mbah Untung. Buta? Kamu itu yang sudah buta karena menghalalkan segala cara untuk urusan dunia, sentak Mbah Untung. Yang bersamaan dengan itu, sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya dan yang terlempar adalah Pak Rukun. Mbah Untung yang sepertinya tak siap, tampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi, golok itu tak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia segera mengambil golok yang terserak di bawah tanah itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui kalau itu adalah Kang Wicak, Pak Rukun pun langsung berlari kabur tunggang langgang. Sampai akhirnya, satu kompi tentara dan polisi pun datang menghentikan keributan itu. Suasana tak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih tampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya, setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga diminta untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau masih mau ribut, saya akan sel kalian semua, tegas Pak Suranto seorang dan ramil setempat. Yang tak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Tampak kini keadaan balai desa yang sudah porak-poranda. Semua kaca pecah, kursi-kursi berserakan, dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak, banyak juga yang terluka karena keributan itu. Sebut saja yang paling menonjol, yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo yang sama-sama babak belur, dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingking dan daun telinganya yang putus karena duelnya dengan Kang Wicak. Sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa jadi Pak Rukun tidak akan selamat dari keberingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu, ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini belum ada korban jiwa atau nyawa yang jatuh. Hingga singkat cerita, siang pun berganti malam. Mungkin berkaca pada kejadian yang pernah terjadi tempo lalu tentang tawuran yang sampai merenggut nyawa Kang Bajul. Malam ini aparat keamanan yang berisi gabungan tentara dan polisi itu memutuskan untuk lebih waspada dan berjaga dengan menyebar personilnya ke setiap titik-titik rawan di semua dusun desa Mekarsari ini. Penjagaan ketat terlihat di kediaman Juragan Wiryo. Pendukungnya yang didominasi oleh para pemuda itu masih berkumpul di sana. Suasananya juga masih panas. Bahkan ketegangan juga sempat terjadi dengan aparat yang waktu itu mencoba mengamankan Kuntoro, anak Pak Rukun, yang tiba-tiba berorasi untuk menggerakkan massa dengan dasar ketidakterimaannya karena bapaknya yang terluka parah. Sementara itu di rumah Pak Lurah Prawiro Atmojo, di sana
semua pendukung Pak Lurah juga berkumpul. Bahkan bila dibandingkan, jumlahnya berkali-kali lipat dari orang-orang yang berada di rumah Juragan Wiryo. Untuk malam ini, sepertinya semua pemilihnya datang tanpa terkecuali. Semua itu adalah inisiasi Mbah Gotro untuk melegitimasi secara tersirat kepada khalayak bahwa pemilih Pak Lurah Prawiro memang banyak dan bukan hasil kuri-kuri kecurangan. Berharap keadaan itu cukup menjelaskan kenapa Pak Lurah Prawiro keluar lagi sebagai pemenang. Bagi Mbah Gotro ini sepertinya cukup penting. Itu semua karena para pemilih Lurah Prawiro yang kebanyakan memang pasif, atau kalau sekarang kita biasa menyebutnya dengan istilah silent majority. Berbeda dari suasana di rumah Juragan Wiryo. Di kediaman Pak Prawiro penjagaan cukup santai dan longgar. Karena sebagai kubu pemenang, suasana di sana tentu lebih terkendali. Bahkan saking kondusifnya, para aparat justru malah sibuk mengantar warga yang ingin pulang ke rumahnya, terutama para ibu-ibu dan anak-anak. Malam itu tampak Pak Lurah dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan utama, membincangkan kejadian tadi yang begitu cepat. Ini memang benar-benar pilkades yang paling berdarah. Seperti terlalu banyak hal yang tidak mengenakan telah terjadi. Tapi setidaknya setelah semua yang mereka lewati, apa yang menjadi tujuan itu kini tercapai, yaitu sebuah kemenangan. Tapi apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semua sudah berakhir? Masih adakah kemungkinan ada aral yang akan menyusul? Tanda tanya mereka di tengah gegap gempita kemenangan itu. Mbak Untung yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama itu pun menjawab, "Soalan itu saya juga belum tahu pasti. Karena itulah saya masih berada di sini," tanggap Mbah Untung yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. Tahu sendiri kan, Cokro itu tidak bisa ditebak. Seperti tadi contohnya, di awal tersenyum kecut, tapi tiba-tiba menyucuk kepala saya lewat belakang. Kata Mbah Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa kita semua masih harus waspada. Mungkin kalau urusan pilkades memang sudah berakhir, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru, yang mana menurut intuisi Mbah Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tak akan tinggal diam setelah semua yang terjadi. Coba tunggu, bisa jadi ada kemelut yang akan datang ke sini mulai malam ini, kira Mbah Untung yang mempunyai keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Terus bagaimana ini mas? Apa kiriman lemah kuburan itu maksudnya yang akan mulai datang lagi? Setelah Mbah Gotro kepada Mbah Untung, kemungkinan bukan itu Kang Mas, tapi sebuah kiriman yang lebih besar dan membahayakan, jawab Mbah Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Pak Lurah. "Assalamualaikum," ucap dan Ramil Suranto yang sudah berdiri di antara gawangan pintu menuju ruangan utama itu. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. "Wih, Pak Tok, Reni, Pinara, sini duduk," sambut Pak Lurah atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka, mengucapkan selamat atas kemenangan Pak Prawiro Atmojo, dan setelah itu turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur. Dan akhirnya kembali lagi membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. "Sebenarnya bagaimana toh awal dari keributan tadi itu?" tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang. Mbah Gotro yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Prawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang, yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan itu terlebih dahulu. Menurut Mbah Gotro, tuduhan mereka kubu Juragan Wiryo adalah tuduhan yang klasik dan sangat lazim ditemui di setiap pilkades manapun, yaitu kecurangan penggelembungan suara. Dan di sini Mbah Gotro tegas berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau Wiryo tidak puas, ia juga siap jika seandainya mereka, kubu Juragan Wiryo, akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. "Pegang omongan saya. Akan saya kasih dia sawahku ukuran 7.000 meter persegi atau sak bau jika bisa menang di pengadilan," tandas Mbah Gotro dengan sangat yakin.
Para kadus juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilih Pilkades ini, terutama kepada Pak Suranto sebagai orang yang netral alias berada di tengah. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbah Gotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun kecuali Mekar Kulon, pemilih Juragan Wiryo tak lebih dari 30%. Mereka itu tidak banyak Pak, tapi cuma berisik saja, jelas para kadus. Dan Ramil Suranto tampak mengangguk-anggukan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja ia hendak menanggapinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan utama itu sejenak terdiam. "Opo kae?" tanggap Kang Wicak pertama kali, dan disusul oleh Mbah Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa di luar rumah. "Lah, benar kan? Ayo kita periksa di luar," kata Mbah Untung beranjak. Sesampainya di halaman depan, bersambung serangan apa yang dilakukan oleh kubu Juragan Wiryo melalui Dukun Cokro. Nantikan di bagian terakhir Lemah Kubudan, kisah dari Mas Agil Saputra. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Fakta secara pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di bagian akhirnya ya.